di yang melakukan untuk anukan menggugat cerai gitu Pak ya. Ya. Berapa banyak ya Pak untuk di Kabupaten Banyuasin Pak? Terkait Diuraikan Pak ya. Terkait yang mengajukan cerai Ya. di Kabupaten Banyuasin ini kurang lebih kalau dari kita itu sekitar, kan kita menangani perkara ini banyak Pak ya, Ya. bukan hanya perkara perceraian. Betul ya. Kita melihat dari persenan dulu. Kalau misalkan dari kita perkara perceraian di pengadilan agama itu hampir 80% perkaranya, sekitar kurang lebih di bawah 1000, di atas 800 kalau kita sudah mau mendekati 1000. Kemarin nomornya itu udah sampai 800 sekian Ya. Tapi itu tidak semuanya perkara perceraian. Ada yang perkara isbat dan lain sebagainya. Isbat nikah, ada perkara dispensasi, waris juga ada, dan termasuk kewenangan pengadilan agama sebagaimana pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Ya. Nah, itu ada kewenangan pengadilan agama, Kepala Balai. Undang-Undang pengadilan agama, lebih tegasnya. Ya. Kemudian kalau dilihat dari 900 atau 800 kurang lebih, nah itu sekitar 80%-nya berarti itu termasuk dalam perkara perceraian. Ya. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Dari sekian banyak itu Pak, kita mempunyai beberapa kecamatan ya. Kecamatan mana yang banyak didomisili dengan angka perceraian itu Pak? Iya, kalau untuk kecamatan kemarin otomatis radius yang dekat, Ya. yang mereka itu mudah untuk mengakses ke sini, itu yang lebih banyak, ya, Talang Kelapa ya, Pak ya. Kemudian yang radius jauh mungkin terkendala juga sama jarak dan waktu ya. Untuk kecamatan bawah Pak? Sumbawa ya lumayan ya. Yang masih daerah-daerah dekat, yang pastinya dia mudah mengakses ke sini. Supaya pasangan suami istri yang kaum muda yang baru nikah jangan sampai terjadi perceraian. Mungkin ada pesan atau tip dari pengadilan negeri Pak, kan sebelum melaksanakan sidang mediasi dulu mereka. Bagaimana mungkin itu Pak? Kalau sebelum melaksanakan sidang harus mediasi terlebih dahulu, itu wajib Pak hukumnya, karena sesuai Perma nomor 1 tahun 2016, bagaimana pasal 4, pasal 3 ayat 1 itu wajib semuanya mengikuti proses mediasi. Jadi sebelum masuk proses litigasi, proses persidangan, maka sebelum diperiksa perkaranya, maka ketika hadir keduanya dilakukan proses perdamaian dahulu. Karena proses perdamaian itu win-win solution sifatnya, bukan ada yang menang ada yang kalah, tapi kedua-duanya menang. Betul ya. Nah, kalau misalkan dari kita, yaitu kita selalu diberi dari proses mediasi itu, nah kita memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk mereka, mengingatkan kembali mana yang menjadi hak dan kewajiban, mana hak kewajiban kalau misalnya perceraian, mana haknya istri, bagaimana harus dipenuhi dengan suami, bagaimanapun haknya suami juga harus gimana dipenuhi, kewajibannya juga harus dijalani. Nah, kita selalu menekankan sebenarnya ada kata-kata yang usaha di pengadilan ini bukan mencari kemenangan, tapi kita mencari perdamaian yang lebih baik. Nah, itu selalu kita tekankan. Jangan merasa puas atas kemenangan, tapi merasa puas ketika kita bisa berdamai. Itu tipnya berarti Pak ya? Berarti karena banyak yang ditemui, apakah usia muda atau usia lanjut Pak yang ngajukan gugatan cerai ini Pak? Kalau terkait itu dari usia kurang lebih ya, kita menilai rata-rata dari usia 20 sampai 30 lah yang banyak. Kalau untuk usia yang di bawah 20 atau di atas 30 itu tidak terlalu banyak.
20, jangkanya sampai 30. Mungkin persoalannya Pak, apa yang menonjol Pak? Kenapa mereka mengajukan? Ya, kebanyakan itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Ya, apalagi di masa pandemi seperti Pandemi ini. gitu ya. Iya. Kebanyakan rata-rata faktor ekonomi. Mungkin berarti ada peningkatan Pak ya sebelum COVID-19 dengan sebelumnya Pak ya? Iya, ada lumayan peningkatan. Misalnya tahun 2019 itu sekitar ada peningkatan sekian 2% gitu. Pengaruh Pak ya? Saya pengaruh. Pak, nama kita di pengadilan negeri sebagai apanya Pak? Saya Pengadilan agama ini sebagai apa Pak ya Pak? Saya sebagai juru bicara di sini. Juru bicara Pak ya? Nama lengkap kita siapa Pak? Rivaldi Fahlevi. Rival ya. Fahlevi Pak ya? Oke. Jauh ya, kayak Sumsang gitu kan. Nah, itu kan nanti insya Allah kita juga dari pengadilan agama ada yang namanya sidang keliling Pak ya. Oh iya. Jadi apa namanya, beri akses cari keadilan yang jauh rumahnya dari pengadilan. Jadi kita yang datang nanti kita beri titik-titik di mana yang jauh dari pengadilan, misalnya di daerah Sumsang, daerah yang jauh. Sin satu ya, jauh ya, Mariana ya betul. Iya, kita mengedepankan juga hak mereka gitu kan. Berarti kita jemput bola berarti ya. Jadi iya, ada yang namanya sidang keliling. Sidang keliling Pak ya. Berarti mereka sudah ngajukan Pak ya, ngajukan surat. Ya nanti diajukannya nanti kita buka di sana. Buka jadi di sana. seperti sama sidang. Sama. Sidangnya di sana juga jadinya nanti. Oh gitu Pak ya. Ada lagi Pak tambahan? Ya cukup.